Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaghil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Yang terhormat di sini adalah Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, adalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Kassarallahu amsalahuma, semoga Allah banyakin seperti beliau-beliau semua dan kita bisa mengambil ilmu yang penuh berkah dari beliau-beliau berdua. Jamaah sekalian, umatnya Rasulullah, para remaja dan putri semua, harapannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya udah banyak ilmu yang disampaikan sama Habib Ahmad sama Habib Ali, bertaburan sampai Al-Fagir bingung, wah nih mau ngomong begini udah di handle semua. Ini ibarat kitab mungkin ada syarahnya. Syarah tuh gampang, lebih gampang sebenarnya. Udah disyarahin sama Habib Ali, Habib Ahmad ini matannya. Kitab tuh ada matan, syarah. Nah Al-Fagir bagian hasyiahnya. Hasyiah tuh ngomentarin lagi itu kayaknya jauh lebih gampang. Cuma numpang bawainnya, oh yang tadi itu udah ada gitu. Jadi memang Habib Ahmad cerita tadi tentang keberkahan, bagaimana di bulan Rajab ini banyak keberkahan yang bertaburan di antara kita semua. Tapi mungkin Al-Fagir mau berhenti di arti barokah. Barokah itu apa? Barokah kalau di pesantren-pesantren tuh suka disebutin. Dulu kita belajar buka kamus, itu namanya pertama kali ada kitab kamus namanya Mahmud Yunus, ya ditulis oleh orang Kiai Haji Mahmud Yunus. Terus nanti maju lagi ada yang namanya sampai nerjemahin dari Arab ke Arab lagi, namanya Munjid. Nah di dalam biasa di kamus-kamus bahasa Arab nerjemahin lagi buka tuh. Nah Al-Fagir buka tuh arti al-barokah. Munjid yang dulu punya gitu. Jadi belum update munjidnya. Al-barokah ternyata an-numu waz-ziyadah, ay an-numu waz-zuhur. Sesuatu yang bertambah, yang numbuh, sampai di situ dicontohin hatta nama hasanatuha wastatala wastadama wastamar wa azhara wa athmar. Jadi tumbuh, berkembang ini dan tumbuh dan segala macam. Ada az-zuhur, zuhur itu tampak di permukaan. Berarti arti barokah adalah sesuatu yang berkembang, bertambah. Apa yang bertambah? Kita lihat. Ternyata para ulama mengatakan laisat min nahiyati tsarwa was-sihah. Bukan dari sisi ats-tsarwa, harta, sehat, bukan dari itu. Kalau orang awam kan suka bilang, antum Masya Allah ya sekarang ya, umpama nih mampir ke rumah kita, ya rumah yang berbeda dari sebelumnya, ini udah bagus, ini nih, pasti teman kita ngomong apa? Antum Masya Allah ya, berkah hidup ya. Dia memandang berkah itu dari ats-tsarwa. Terus banyak yang sakit, alhamdulillah enggak nih, banyak yang sakit juga. Oh Masya Allah berkah antum. Dia mengatakan keberkahan itu dari kesehatan. Padahal ulama mengatakan al-barakah laisat min nahiyati tsarwa was-sihah. Enggak cuman dari situ aja. Innama al-barakah min nahiyatil ma'nawiyyati wa taqarrub. Keberkahan itu sebenarnya dari sisi bertambah kualitasnya kemanusiaan dan juga menambah dekat ilallah, kepada Allah. Kalau gitu orang yang sakit berkah gak? Bisa jadi barokah.
Dengan sakit itu dia zikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Ya Allah, Allah, jadi berkah sakitnya. Ya, bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin yang dijuluki As-Sajjad sampai doanya bahasa Arabnya Al-Faqir lupa. Tapi dalam bahasa Indonesianya begini. Ya Rabb, aku tidak tahu apakah aku harus bersyukur kepadamu dalam keadaan sakit seperti ini, karena dengan sakitnya aku ini aku jadi sering mengingat Engkau ya Allah. Walaupun sehatnya ingat Allah, tapi lagi sakit itu betul-betul menghayati. Di akhir hidupnya sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau kan kena buta, matanya nggak ngelihat. Banyak orang datang kepada beliau diobatin. Anaknya tanya, kenapa abah nggak bisa ngobatin sendiri aja supaya sembuh? Tapi Sa'ad lebih mengatakan berpasrah kepada Allah, dan dalam keadaan buta begini jauh lebih aku rindukan karena aku lebih dekat kepada Allah. Nah itu artinya barokah. Kalau kita ngelihat nggak berkah, ya Allah itu sakit mulu hidupnya nggak berkah kali, mata kita melihat gitu. Tapi keberkahan sekali lagi bukan dari situ. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang terkenal suka dibacain para imam itu, datang bulan Rajab, Allahumma barik fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai di bulan Ramadan. Nah itu arti keberkahan di situ. Keberkahan bisa jadi nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa bukan menunjukkan dia nggak berkah. Bisa jadi justru karena dia dekat sama Allah. Oh kalau gitu bisa gak yang sakit sama yang miskin tuh nggak berkah? Bisa jadi. Kalau dia nyinyir, banding-bandingin dia sama temennya, terus Allah kayaknya nggak sayang sama saya, itu malah nggak jadi berkah. Keberkahan sekali lagi dilihat dari, bukan dari harta, bukan dari sehat, bukan dari apa, tapi at-taqarrub ilallah. Kita mungkin pernah tahu, kebetulan Al-Imam Syafi'i wafat berbarengan dengan bulan Rajab, kalau salah. Iya bulan Rajab, di akhir bulan Rajab 205 tahun 205 Hijriah beliau wafat. Di akhir mau dikit-dikit lagi maghrib beliau wafat. Lahir 105 Hijriah di Asqalan, di daerah Asqalan, Palestina. Beliau hidupnya berkah, usia 54 tahun karyanya sudah banyak. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Beliau berguru, bahkan Al-Imam Syafi'i dengan tegas-tegas mengatakan bahwa beliau dapat ilmu bukan karena faktor dari kecerdasan, tapi juga karena al-barakah dari masyayikh, dari guru-guru beliau. Gimana beliau tuh sampai di dalam kitab Al-Fawaid itu dijelasin, beliau nggak berani mengebet halaman aja, jangan sampai Imam Malik itu memperhatikan dia. Dia takut Imam Malik tuh ngelihat dia. Hati-hati benar Imam Syafi'i. Belum lagi bagaimana dia ketika di Mekah menghormati guru beliau yang bernama Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Dia kan memperdalami ilmu luar biasa. Nah ketika dia sampai di Madinah, beliau juga atas izin Syekh Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, beliau juga berguru di situ sama guru-guru yang lain, bersama Syekh Sufyan ibn Uyainah, sama siapa lagi, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Tapi beliau ketika keduanya wafat, nah Imam Syafi'i begitu minta berkahnya sampai Syekh Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani meminta Imam Syafi'i untuk membaca kisah-kisah para keluarga Nabi. Luar biasa, sampai kan dia waktu itu mau ditangkap di Baghdad sama Al-Mansur. Ditangkap mau dihukum mati. Datang qadhi pada saat itu yang berpengaruh, guru beliau Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani, yang kebetulan murid kesayangan dari Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid banyak, Abu Yusuf diantaranya, satu lagi Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dibebasin beliau, luar biasa. Nah dari situ baru dia punya
murid-murid yang banyak. Nah ini orang-orang yang seperti ini manfaat ilmunya. Ya, makanya ada orang kalau ditanya sehat apa? Gimana kabarnya? Ana sehat wal afiyah. Jadi gandeng sehat wal afiyah. Enggak sehat aja, tapi afiyah. Mana afiyah? Bisa jadi dia sehat tapi dalam keadaan selalu memaafkan orang lain. Afa ya'fu. Hidupnya al-hilmu, kurang lebih lah. Makanya al-hilmu bitahallum, al-ilmu bitta'allum. Kebijakan itu dilatih, bukannya bangun tidur besok langsung bijak sama orang, nggak bisa. Langsung dilatih dulu, nggak sabar dulu. Kita ini lama-lama latihan, timbul kebijakan. Makanya di bulan Rajab ini kita mau masuk bulan Sya'ban, ambil keberkahan untuk siap-siap untuk menggapai bulan Ramadan. Tadi Habib Ali bilang, nanti di bulan Ramadan kita masuk, dicas lagi jiwa kita dengan pembacaan Al-Quran. Namanya dibaca Al-Quran disebut tadarus. Arti tadarus, belajar Al-Quran, bukan main hatam-hataman Quran. Lu udah hatam berapa? Gue 3. Oh, gue udah 2 kali hatam. Itu namanya berebut hatam. Tapi kalau tadarus artinya terambil dari kata darasa. Ana umpama Habib Ahmad, Bib antum Quran sampai mana? Sampai ini. Ya udah lumayan tuh terangin tafsirnya, diterangin tafsir sama Habib Ahmad. Ana nanti nerangin lagi. Itu namanya tadarus di bulan Ramadan. Bukan main cepet-cepetan baca terus hatam Quran ya. Itu target namanya. Nggak ada. Makanya Al-Quran dijulukin di situ turun sebagai hudan linnas, hidayah buat manusia. Kalau umpama antum beli motor yang bagus, motor baru, tiba-tiba ada buku panduannya. Buku panduannya adalah motor Ducati. Antum jangan girang. Ayo Ahmad, antum beli motor apa? Motor ini. Oh, aneh beli motor ini tuh Al-Afu. Buku panduannya Ducati. Mahal nih motor sekian juta. Habib Ahmad bakal bilang antum ketipu, salah tuh motor. Kenapa? Mestinya beli kendaraan, beli motor, beli alat elektronik, diambil buku yang sesuai dengan tipenya, mereknya, agar apa? Jaganya, merawatnya, dipandu tuh di situ bukunya. Kenapa ini buku dikeluarkan? Buku itu dikeluarkan untuk menjaga. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan buku ini adalah yang menciptakan ini AC, yang menciptakan ini motor, yang menciptakan ini alat elektronik. Beda tipe aja berubah, jangan mau. Bahkan kita harus pulangin karena nggak sesuai nanti dengan perawatan seperti apa. Manusia ini siapa yang bikin? Allah. Kalau mau tahu bagaimana sehatnya, bahagianya, barokahnya, jangan nyari buku-buku lain, cari Al-Quran. Karena yang membuat manusia mengeluarkan buku panduan yang bernama Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut hudan linnas. Diarahin, oh begini, begini. Jangan buku motivator, jangan buku siapa tuh, pokoknya buku siapa-siapa gitu. Itu orang-orang yang itu cuma membagi-bagi watak manusia doang. Manusia dan tipenya begini, tapi nggak jelas. Membimbing belum tentu di dalam buku-buku panduan itu. Nah, di Al-Quran kita sudah dibimbing. Nah, jamaah sekalian, ini saja mungkin dari Al-Faqir. Alhamdulillah Al-Faqir sudah mendapat kesempatan. InsyaAllah di tahun depan kita bakal bisa ketemu lagi. Karena setiap tahun seperti biasa tadi Habib Ahmad bilang, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tiada hari melainkan aku gilir di antara manusia. Tahun kemarin kita punya teman datang ke sini, sekarang udah nggak ada. Tahun kemarin kita punya ayah, sekarang udah nggak ada. Dulu ada ibu kita yang nggak ada, sekarang tinggal kamarnya aja, sekarang tinggal kerudungnya aja, kursi goyang aja, fotonya aja. Kita punya pasangan juga gitu, kemarin ada, sekarang udah nggak ada. Sekarang tinggal jilbabnya doang yang ada di situ. Ini bakal terus, tidak pernah akan pisah.
Nah, kita berdoa semoga di bulan sekarang waballighna Ramadan, sampai di bulan Ramadan. Dulu kita makan sahur ada ngingetin, bismillah dulu. Sekarang udah nggak ada. Ya, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang kita mau apa-apa nggak ada. Makanya doa mau mendekati Ramadan, pesannya apa? Ziarah. Doakan, Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk para penghuni kubur. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Doain, ya Allah yang maha luas ilmu dan kasih sayangnya. Faghfir lilladzina tabu, ampuni orang-orang yang bertaubat. Wattabi'u sabilak, yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, reda dari azab-azab yang pedih. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka ke surga Aden yang sebagaimana yang telah kau janjikan. Siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, orang-orang saleh bersama mereka, pasangan-pasangan mereka, keturunan-keturunan mereka. Jadi kita minta masuk surga rombongan kalau perlu sekeluarga. Innaka antal azizul hakim. Kita masuk ke situ, doa ziarah ke orang tua kita, paman kita, ke kakek-kakek kita, pasangan kita doakan. Insyaallah kita disampaikan di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.